Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa nih selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sangat mudah ya untuk terserang penyakit. Jadi selalu jaga kesehatan kalian semua. Nah, kenalin, nama aku Firliana Desta Ramadhani. Kali ini aku memberikan penjelasan tentang fungsi permintaan dan penawaran kepada teman-teman semuanya. Tentunya buat teman-teman semuanya yang SMA gak asing lagi ya tentang apa itu fungsi permintaan dan penawaran. Mungkin sekilas ya nanti kalian bisa mendengarkan penjelasannya, dan juga nanti akan aku kasih contoh soalnya. Jadi selain kalian juga memahami apa sih maksud fungsi permintaan dan penawaran, kalian juga tahu nih cara mengajarkan soalnya bagaimana dan mengaplikasikannya pada soal-soal lainnya gitu. Siap nggak nih? Siap ya, oke. Langsung aja ke pembahasannya, let's go. Nah, fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa sih maksudnya? Jadi di sini maksudnya, jika suatu barang itu mengalami kenaikan ya, pasti ada sesuatu yang terpengaruhi gitu ya. Nah, dalam fungsi permintaan di sini itu ada hukum permintaan. Hukum permintaan bunyinya adalah jika harga barangnya naik, maka permintaannya akan turun. Bisa kalian lihat ya di slide di samping saya nih, bisa dibaca-baca juga, dan itu kan juga ada gambar timbangan tuh ya. Nah, jika harganya naik, itu permintaannya akan turun. Kemudian ada tulisan vice versa. Apa tuh vice versa? Nah, vice versa itu maksudnya itu sebaliknya gitu ya. Jadi karena tadi kan jika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Nah, jika harganya turun, maka permintaannya akan naik begitu. Nah, itu maksudnya vice versa atau seperti itu. Nah, gini nih, aku mau kasih contoh sekilas aja ya. Misalkan nih harga sepatu pensil nih ya, mungkin pas teman-teman semua nih kalau sekolah juga pakai pensil ya. Nah, itu misal kalian beli harga awalnya itu 2000 di koperasi ya gitu. Di koperasi harga 2000 tuh banyak kan yang beli karena itu murah gitu kan. Kemudian harganya tuh dinaikkan tuh, naik nih misal menjadi harga 4000 gitu ya. Pasti kan berkurang tuh peminat terhadap pensil tersebut. Dia memilih mungkin ke barang lain gitu ya. Itu tuh nanti ada yang namanya substitusi, barang substitusi. Jadi mereka tuh nanti menggantikan barang yang lain gitu. Jadi misalnya nanti harga pulpennya harga pulpen. Jadi misal nanti harga pensilnya naik, nah mereka kan pasti harga 4000 lah bersama dengan harga ballpoint. Jadi aku mau beli ballpoint aja. Nah, nanti digantikan dengan ballpoint gitu. Kemudian setelah kita tahu nih hukum tentang permintaan, selanjutnya itu aku bakal ngasih tahu bentuk fungsi permintaan. Nah, bentuk fungsi permintaan itu ada 2 variabel sebagai berikut nih yang bisa kalian lihat ya. Nah, di situ dapat kalian lihat itu ada QD sama dengan A min B PD, atau PD sama dengan min 1 per B dalam kurung min A ditambah QD. Yang dimana maksudnya A dan B adalah harga konstan, dan harga konstan itu maksudnya harga tetap ya teman-teman. Jadi itu belum diketahui gitu. Kemudian dimana B itu harusnya tuh negatif. Jadi di permintaan di sini tuh B itu harga konstan yang bernilainya harus negatif. Nah, B di sini itu sigma QD dibagi sigma PD. Sigma QD di sini itu nanti
ada penjelasannya sendiri ya. Jadi itu biasanya Q1 min Q2 gitu ya. Bisa dilihat di bawahnya, di sampingnya. Kemudian ada PD, adalah harga barang per unit yang diminta. Jadi P itu kan price ya, jadi D itu harga yang diminta. Kemudian QD di sini itu adalah jumlah barangnya atau barang yang diminta. Syaratnya di sini adalah P itu harus lebih dari 0 dan Q harus lebih dari 0, serta D PD sama dengan D PD itu harus dibagi dengan DQ kurang dari 0. Mungkin kalian bingung ya, apa tuh maksudnya, nggak paham. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya. Saat harga jeruknya 5.000, permintaannya menjadi 1.000 kg. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat 7.000 per kilogram, permintaannya turun nih menjadi 600 kg. Kita diminta untuk membuat fungsi permintaannya. Nah, lanjut di situ di tabel yang samping ini kalian bisa lihat ada pembahasan ya. Yang pertama itu yang diketahui dari soal tersebut itu ada P1 sebesar 5.000. P1 adalah harga sebelum terjadi kenaikan atau harga awal. Nah, di situ kan harga jeruk di awal itu 5.000, jadi P1-nya adalah 5.000. Kemudian Q1 di sini itu quantity sebelum terjadi kenaikan atau permintaan barangnya sebelum terjadi kenaikan. Jadi sebelum terjadi kenaikan di situ kan tulisannya 1.000 kg ya. Masih banyak tuh ya. Kemudian P2 di sini harga ya setelah terjadi kenaikan, karena harganya tadi dari 5.000 ke 7.000, jadi P2-nya 7.000. Kemudian Q2 di sini itu jumlah barang yang diminta setelah mengalami kenaikan. Nah, setelah mengalami kenaikan yang diminta ternyata cuma 600 kg. Nah, fungsi permintaannya itu untuk menentukannya itu menggunakan rumus persamaan garis 2 titik, yaitu Y-Y1 bagi Y2-Y1 sama dengan X-X1 dibagi X2-X1. Nah, apa sih XY itu? Nah, itu tuh perumpamaannya ya teman-teman. Jadi kan dalam garis itu, persamaan garis itu kan ada X dan Y. Nah, sedangkan kalau di fungsi permintaan dan penawaran itu ada P dan Q gitu ya. Nah, Y di sini itu perumpamaannya sebagai P dan X di sini itu sebagai Q. Nah, setelah diganti ya, P di sini itu harga konstan ya. Tadi sudah teman-teman lihat di atas ya. P itu harga konstannya dikurangin P1 sebelum terjadi kenaikan dibagi P2 min P1, yaitu jumlah barang setelah mengalami kenaikan dikurangin sebelum terjadinya kenaikan, sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, Q di sini juga harga konstan, jadi nggak bisa dirubah tuh, tetap di situ dikurangin Q1. Jadi harga sebelum naik jumlah barang sebelum naik dibagi jumlah barang setelah naik dikurangin jumlah barang sebelum naik. Nah, itu pasti hasilnya nanti adalah minus gitu. Jadi itu udah pasti nanti hasilnya Q2 min Q1 itu minus gitu. Itu kalau di permintaan ya, enggak beda lagi nanti di penawaran. Nah, setelah itu kita masukin nih, setelah kita paham kita masukin nih angka-angkanya. Yang P itu kan tetap di situ ya, dilihat ya, P-nya tetap. Kemudian P1-nya itu dirubah menjadi 5.000, yaitu harga yang sebelum terjadi kenaikan. Dibagi 7.000 dibagi 5 dikurangi 5.000, yaitu tadi P2 min P1 sama dengan Q min 1.000.
Q-1000 itu kan tadi Q udah tetap 1000 itu sebelum terjadi kenaikan, dikurangin 600 yaitu harga setelah naik, permintaan setelah naik dikurangin permintaan sebelum naik. Setelah diturunkan semuanya nih, P dikurangin 5000 dibagi, itu kan tadi dipindah ruas ya teman-teman, jadi 7000 min 5000 itu kan hasilnya 2000. Nah itu dipindah ruas, dipindah ke kanan, kemudian dikalikan, jadi yang 600 min 1000 itu kan min 400, dipindah ruas menjadi P min 5000 dikali min 400 sama dengan 2000 dikali Q min 1000. Kemudian hasilnya 4 min 400 ditambah min 400 P ditambah 2 juta P 2 juta sama dengan 2000 Q dikurangin 2 juta. Karena tadi dibalik ya, karena kan tadi P dan Q ya dibalik, yang di awal itu harus kuantiti seperti rumus yang di awal teman-teman lihat itu kan tadi rumusnya itu QD gitu kan, jadi yang di depannya itu harus Q. Nah itu hasilnya Q itu nanti menjadi 1:2000. Satunya itu dari mana? Satunya itu dari Q-nya kan dipindah ya, jadi dikalikan ya. Nah hasilnya itu menjadi Q sama dengan 1/2000 dikali 4 juta dikurangi 400 P. Nah di situ langsung aja ya, kan dibagi 1/2000 dikali itu tadi, hasilnya itu 2000 min 0,2 P gitu. Karena tadi Q sama dengan A min B ya kan, tadi min B kan, min BPD. Nah min B itu kan pasti selalu negatif, jadi hasilnya itu negatif min 0,2 gitu teman-teman. Nah setelah kita dari fungsi permintaan, kita langsung ke fungsi penawaran. Mungkin dari teman-teman juga tahu ya, fungsi permintaan itu pasti harus dengan penawaran gitu kan. Nah di sini fungsi penawaran itu persamaan yang menunjukkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi di sini tuh jumlah barang yang ada sama yang ditawarkan oleh penjualnya, produsennya gitu. Misalkan produsennya punya 1000, jadi dari barang 1000 itu mereka menawarkan harga berapa begitu. Nah di sini tuh fungsinya itu untuk menganalisa barang-barang yang akan diproduksi. Jadi biar tidak ada kelebihan gitu ya. Jadi misalkan permintaannya tuh ternyata sedikit gitu kan. Jadi mereka kalau produsen memproduksi terlalu banyak karena jadinya mubazir. Nah di sini juga ada hukum penawaran, yaitu dengan sebutan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lainnya tuh dianggapnya tetap. Jadi ini tuh hampir sama permintaan tapi itu beda gitu ya. Ini juga hampir sama ya dengan hukum permintaan tadi ya. Tapi kalau di penawaran, kalau harganya naik, harga yang ditawarkan juga naik. Kalau harganya turun, barang yang ditawarkan juga nanti turun gitu kan. Jadi beda, hampir sama tapi gak serupa gitu ya, beda kan. Nah kalau di sini tuh nanti hubungannya positif, jadi nggak ada negatif kayak tadi gitu. Lebih ke arah positif gitu. Bentuk fungsinya bisa kalian lihat ya di samping ya. Bentuk fungsinya tuh QS sama dengan A plus B PS gitu.
plus ya, ada plus. Kalau tadi kan harus minus gitu, pokoknya kalau yang di permintaan itu negatif gitu, jadi minus gitu. Kalau di penawaran itu pasti positif, plus. Ingat-ingat rumusnya di situ. Jadi nanti hasilnya itu pasti plus gitu. Dimana seperti tadi A sama B itu sama aja harga konstannya, tapi yang di sini itu bedanya P, price-nya itu harga yang ditawarkan, bukan harga dari barang yang diminta gitu ya. Kemudian QS itu barang juga yang ditawarkan. Masih sama, dimasukkan lagi ke rumus yang tadi. P min P1 dibagi P min 2 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, di sini dari kita kasih contoh soalnya. Contoh soalnya, pada saat harga durian 3.000 per buah, toko A mampu menjual sebanyak 100 buah. Pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Nah, di sini kita disuruh membuat fungsi penawarannya. Karena kan tadi dalam hukumnya kalau harga yang ditawarkan itu turun atau sedikit, permintaannya penawarannya terhadap barang tersebut juga sedikit gitu kan. Beda sama permintaan tadi ya. Nah, dari soalnya diketahui ada P1, P2, Q1, Q2. P1 itu harga yang ditawarkan sebelum terjadi kenaikan. Hampir sama ya seperti tadi, mungkin bisa dipahami teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya seperti tadi, dijumlahkan. Nah, hasilnya yang A itu negatif dan yang B, PD itu positif. Jadi hasilnya seperti yang teman-teman lihat di situ. QS sama dengan tadi kan QD. QD itu penawaran atau demand. Kalau QS itu supply atau penawaran. Nah, di sini tuh min 200 plus 0,1 PD. PS deh, PS. Gitu teman-teman. Mungkin cukup ya, segitu aja tentang pembahasan kita nih mengenai fungsi permintaan penawaran. Mungkin setelah ini nanti ada keseimbangan pasar dan sebagainya, atau barang substitusi yang nanti akan aku jelasin, tapi nggak sekarang gitu ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di bawah ini ya. Jangan lupa untuk mendukung aku dan untuk membuatku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.